Perkenalkan, nama saya Yuli Tebarubu, kelas 10 IGIS. Saya siswa dari SMA Swasta Kristen MDKP Gunung Soli. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian konsep kekuasaan di Indonesia. Sebelum lanjut di materi, perlu kita tahu tentang apa itu pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan adalah sebuah prinsip di mana kekuasaan di dalam satu negara sebaiknya tidak diserahkan kepada orang atau satu badan aja. Konsep pembagian kekuasaan juga sering disebut dengan trias politika, yang artinya suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas 3 macam kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif yang pertama kali dikemukakan oleh Majelis Hakim. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia merupakan mekanisme yang diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas 2 bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian kekuasaan secara horizontal. Kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pusat dan tingkatan daerah. Pembagian kekuasaan secara horizontal dibagi dalam 6 bagian, yaitu 1. Kekuasaan konstitutif, 2. Kekuasaan eksekutif, 3. Kekuasaan legislatif, 4. Kekuasaan yudikatif, 5. Kekuasaan eksaminatif, dan ke-6 kekuasaan moneter. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian kekuasaan yang pertama, yaitu kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Pasal 3 Ayat 1 Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang dan mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Nah, yang kedua, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Nah, kekuasaan yang keempat yaitu kekuasaan yudikatif atau sering disebut dengan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan ini yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya oleh sebuah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Yang kelima yaitu kekuasaan eksaminatif. Kekuasaan ini yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atau pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Negara sebagaimana dijelaskan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk pemeriksaan pengelola dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Nah, yang keenam adalah kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia dan Bank Sentral Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23 Undang-Undang
Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral dan susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya yang terdalam undang-undang. Nah, 6 putusan di atas adalah merupakan pembagian putusan secara horizontal. Pembagian putusan secara horizontal itu pada tingkatan pemerintah daerah berlangsung pada lembaga-lembaga daerah yang sederajat, antara lain pemerintah daerah atau kepala desa atau wakil kepala desa dan DPRD. Pada tingkatan provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung dengan gubernur atau wakil gubernur atau DPRD provinsi. Sedangkan pada tingkatan kabupaten kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara bupati dan DPRD daerah. Nah, yang kedua adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal ini merupakan kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintah pada pasal 18 ayat 1 Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah, provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah atau pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten kota. Pada pemerintahan daerah, pemerintahan berlangsung pada pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintahan pusat. Hubungan tersebut terjalin dengan koordinasi pembinaan dan pengawasan oleh pemerintahan pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.